warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun betunggo kupe yang membui dia di mata pelajaran bahasa Lapung. Nyoka anak-anak memugol metei seunyeno di keadaan sehat walafiat. Lem kesempatan dawasino, Bu Widya ago menjelaskan materi di kelas Pitau semester genap bab kewalau mengenai Kitab Kuntara Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti adalah kitab hukum adat masyarakat Lampung berdialek A, namun pada masyarakat berdialek O disebut dengan adat Cepalo. Lebih dikenal atau sering dikenal dengan sebutan Cepalo Woblas. Karena berisikan 12 aturan yang harus ditaati oleh masyarakat adat Pepadun yang disebut Titi Gemanti. Sistem adat Pepadun memang sejak awal umpu sang begeduh dari Pagaruyung ke Laut Lebu pindah ke Skala Begak. Mereka selalu mengadakan perpaduan pendapat antara keempat pemimpin dalam bermasyarakat yang sekarang disebut Pepadun. Juga pada masyarakat adat, Datu dibelalau sebagai pemegang Pepadun yang pertama. Dibuat dari kayu lemasa kepampang, tempat tinggal Raja Jintumi pengganggu ketentraman mereka. Pepadun sebagai lambang kebulatan dalam permufakatan mereka. Sistem pepadun yang diduplikatkan ke generasi yang lebih muda tidak mereka pakai. Perkembangan penduduk terus meningkat, timbullah perebutan hak atas penguasaan pepadun tersebut. Oleh pemerintah Belanda atau residen Bengkulu, memutuskan hak menguasai Pepadun jatuh pada Buai Belenguh atau keturunan Ratu di Belalau. Kitab adat Kuntara terbentuk dari sifatnya yaitu adat baku seperti terbentuknya semula. Menurut kisah adanya setelah keturunan atau Buai Belenguh, Kitab Kuntara lazim disebut Kitab Kuntara Rajaniti yang terdiri dari bab dan pasal diantaranya sebagai berikut. Bab pertama tentang aturan negeri, pasal pertama tercelanya negeri atau mayuh nitiu 10 perkara. Yang pertama, kutol di muka di belakang. Maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila penduduknya tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan serta halaman rumahnya masing-masing. Yang kedua yakni mak bupukalan gagah, maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila tidak ada pemandian khusus, baik khusus laki-laki maupun khusus perempuan bila mandi bercampur baur di tempat yang sama. Yang ketiga yakni makbu sesat, maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila tidak memiliki balai adat tempat bermusyawarah sehingga permasalahan tidak pernah dimusyawarahkan bersama. Yang keempat yakni mak bulanggal mak bumu sigit, maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila tidak memiliki masjid atau langgar tempat beribadah. Menunjukkan masyarakat tidak pernah sholat berjamaah sebagai kerukunan beragama dalam beribadah. Yang kelima, mak ngegantung kalekup, maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila tidak menggantung kentongan sebagai pertanda keamanan lingkungan tidak dipedulikan dengan tidak adanya ronda malam. Yang keenam, mak bugeduk, maknanya di dalam negeri akan tercela apabila tidak mempunyai beduk, maksudnya penduduk negeri tidak mau saling mengingatkan waktu untuk beribadah sebagai hamba Allah. Yang ketujuh, hun kuwu tiuh mak ngenah dandan batin. Maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila orang lain yang masuk di wilayah itu tidak melihat tanda atau perbedaan rumahnya seorang pemimpin dengan masyarakat biasa.
Jadi, menunjukkan bahwa masyarakat tidak patuh dan menghormati seorang pemimpin. Yang kedelapan, mak buka handa maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila masyarakat tidak berkemauan atau tidak memiliki prakarsa sehingga dari waktu ke waktu daerah itu tidak ada perubahan situasi ke arah yang lebih maju. Yang kesembilan, kurangkan an, maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila terjadi kurang makanan yang tersedia, sehingga terjadi kelaparan sehingga menimbulkan kejadian yang negatif untuk memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Yang terakhir ke-10, punyimbang lom tiuh mak sai tungkul. Maknanya adalah di dalam negeri akan tercela apabila para pemimpin dalam wilayah negeri itu sudah tidak seia sekata, maksudnya hanya saling menonjolkan diri sendiri, tidak peduli dengan pemimpin lainnya, bahkan saling bermusuhan. Kemudian pasal kedua, berbahagianya negeri, senang ni negeri nom perkara. Yang pertama, cawa sai 10 sudi cukup. Kata 1 dari 10 cukup, maksudnya suatu negeri akan berbahagia jika penduduknya dalam memecahkan suatu masalah tidak bertele-tele, terlalu banyak kiasan, tidak terlalu banyak pembicaraan yang tidak bermanfaat. Yang kedua yakni muli menghanai lamun saya ganta sapu, bujang gadis yang rajin bekerja akan tepat sekali karena mereka sebagai generasi penerus kerja yang kreatif, tidak malas, maka masa depan bangsa akan cerah. Yang ketiga, rajanya sabar, maksudnya seorang pemimpin haruslah yang arif dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang beraneka ragam sifat dan orang yang berbeda, harusnya selalu sabar dalam memimpinnya. Yang keempat, anak buah makai kakira, masyarakat sebagai warga akan selalu tertanam rasa berperasaan serta tenggang rasa terhadap sesama teman atau sebangsanya. Yang kelima, tanam tumbuh silamat, tanaman tumbuh subur, maksudnya negeri akan berbahagia jika masyarakat selalu berusaha, bertani, berupaya dalam segala segi, agar tanaman menghasilkan yang melimpah ruah sesuai dengan kesuburan daerahnya. Yang keenam, penguluni rajin pulanggal, penghulunya rajin kelanggar, memberikan contoh terhadap masyarakat sebagai umat muslim, selalu berserah diri dengan cara menunaikan rukun Islam secara bersama-sama. Kemudian lanjut ke pasal ketiga, sejahterani pemukiman, ganjaran humbul lila pekara. Yang pertama, nemuikon hun tandang utawa himpun manu utawa himpun tahlui. Maknanya adalah suatu negeri akan bangga bila didatangi orang yang bertandang ke tempat negeri itu untuk mencari kebutuhan yang banyak berupa hasil bumi, ayam telur, dan sebagainya. Itu menunjukkan negeri itu makmur dari segala segi. Yang kedua yakni kalalan cunham di iwawai iwadara. Pengairan yang mengalir mengandung banyak ikan, maksudnya pelestarian sungai akan menghasilkan ikan yang banyak, menambah kemakmuran negeri. Yang ketiga, inggoman duhak, bersih dibah di lambung pukalan deros. Ternak yang banyak, hasil gembala yang melimpah ruah, suasana bersih, pemandian mengalir deras, maksudnya negeri itu sangat berbahagia jika ternak melimpah, kebersihan terjaga, air yang mengalir cukup, pemandian teratur. Yang keempat, eang laya gawang, artinya jalan raya selalu bersih, terhindar dari rumput dan kotoran, ternak berkeliaran, anak-anak mengganggu lalu lintas suasana umum.
Yang kelima, jual burugan, seganta kejang dan punyimbang ngedok hajat mak ngunut kekurangan ni di humbul bari. Berkat terampilnya dan kreatifnya masyarakat di suatu daerah atau negeri, di mana hasil kreativitas masyarakat merupakan tambahan dalam mencukupi kebutuhan hajat sendiri atau hajat pemimpinnya, tanpa mencari ke daerah lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke Kitab Cepalo. Masyarakat adat berdialek O menggunakan hukum adat Cepalo terbentuk dari prosesnya. Adat Cepalo ini adanya sejak Poyang Lampung berada di sekitar Danau Ranau dan disempurnakan setelah berada di skala Berak. Berisikan 12 larangan dengan sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melihat istri dan anak gadis orang dengan pandangan yang mencurigakan, hukumnya denda. Yang kedua, dilarang omong kotor atau cabul, menghasut, menyebarkan kabar bohong, memprovokasi, hukumnya denda. Yang ketiga, dilarang duduk lebih tinggi tempatnya daripada orang yang lebih tua, kentut di tempat halayak, hukumnya denda. Yang keempat, dilarang terbuka kemaluan atau tejanguh di tempat halayak, hukumnya denda. Yang kelima, dilarang tidur tertelungkup di gardu kampung, hukumnya denda. Yang keenam, dilarang memukul perut sendiri di dekat perempuan yang sedang mengandung, hukumnya denda. Yang ketujuh, dilarang naik ke rumah orang lain dari pintu belakang, hukumnya denda. Yang kedelapan, dilarang seorang tamu melangkahi atau melewati ruang tengah tanpa izin, hukumnya denda. Yang kesembilan, dilarang orang laki-laki mandi di tepian khusus tempat perempuan ataupun sebaliknya, hukumnya denda. Yang kesepuluh, dilarang mengambil buah-buahan atau memetik milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, hukumnya denda. Yang ke-11, dilarang melarikan istri orang lain, hukumnya dikucilkan dari adat dan keluarga. Dan yang terakhir, dilarang berbuat mesum, hukumnya dibunuh mati. Adapun adat Cepalo ini, pertama ada 12, dikembangkan menjadi 24, kemudian 40, dan terakhir sekarang berjumlah 80 buah. Selain adat Cepalo, ada juga adat Ngejuk Ngaku yang mempunyai 5 ketentuan, yaitu adat Ngejuk Ngaku ini adalah adat pernikahan di mana ngejuk itu memberi dan ngaku itu mengambil. Untuk pihak laki-laki disebut ngaku mulai, sementara untuk pihak perempuan disebut ngejuk mulai. Yang pertama, bila mengambil gadis keturunan langsung dari pemangku adat, dalam hal ini Datu 4 selaku pemegang hukum adat, maka dari pihak yang akan mengambil anak gadis diwajibkan menyerahkan dau atau uang sejumlah samas atau 400. Yang kedua, bagi anggota keluarga yang menjadi warga kedatuan, mereka yang tentunya bukan pemangku adat, maka jumlah dau atau uang yang harus diserahkan yakni satak atau 200. Yang ketiga, gadis harus dipinang terlebih dahulu secara baik melalui orang tuanya dan keluarga besarnya. Yang keempat yakni pengantin wanita atau pelanggan muli harus diberangkatkan dari Lunjuk, diterima dan dipertemukan atau kawin adat juga di atas Lunjuk. Yang kelima, peristiwa ini harus dirayakan dengan memotong kerbau baik di tempat gadis maupun di tempat bujang. Berikut ini adalah soal dan jawaban dari bab ke-8 Kitab Kuntara Rajaniti. Silahkan disimak.
pembahasan materi, soal, dan jawaban dari bab 8 Kitab Kuntara Raja Nipi. Dengan berakhirnya bab ini, berakhir pula pelajaran bahasa Lampung di kelas 7. Ibu mewakili seluruh guru yang mengajar bahasa Lampung mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kekeliruan, dan kehilafan. Lamun buat kebalahan saya kurang nujung diatai metei pun sikap